Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak semuanya, baik peternak domba, sapi, khususnya peternak kambing, dimanapun Anda berada. Semoga di pagi hari ini, tepatnya hari Jumat, Anda senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini, kawanku semua, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang cara menangani cempe yang baru lahir agar cepat dalam pertumbuhannya, artinya tidak mengalami kekerdilan, kawan. Ini pagi ini saya kasih induknya, saya kasih kates, kawan. Tujuannya ini untuk melancarkan atau memperbanyak air susu dari si indukan, seperti halnya video saya sebelumnya itu, kawan. Ada banyak cara untuk memperbanyak dan mempersubur air susunya, kawan. Ya, salah satunya adalah dengan memberikan pepaya yang sudah matang, kawan. Nah, ini indukan yang satunya juga, kawan. Baik, kembali lagi ke topiknya, kawan, sambil menyaksikan kambing saya ini, kawan. Ini indukannya juga, kawan. Yang pertama, agar cempe yang baru lahir itu, kawan, tidak mengalami kekerdilan, kata ayah saya, kawan, sesuai pengalaman saya juga dan pengalaman teman-teman saya di desa saya ini, kawan. Yang pertama, mulai sejak beranak sampai tali pusarnya itu culpak, kawan, atau tali pusarnya itu sembuh, ya perkiraan 1 minggu dari melahirkan sampai 10 hari, kawan. Itu 10 hari pertama atau seminggu pertama itu usahakan cempe kita itu, kawan, jangan sampai mengalami kekurangan air susu itu, kawan. Terutama air susu kolostrum yang masih lengket-lengket kental tuh, kawan. Itu biasanya kan air susu kolostrum itu, kawan, terjadi sekitar 1 mingguan, kawan, mulai dari beranak sampai 7 hari, kawan. Itu air susu indukan itu masih lengket, kawan. Itu jangan sampai kekurangan air susu itu, karena kalau sampai kekurangan, kawan, itu yang pertama itu bisa mengakibatkan anak kambing itu, kawan, tidak cepat berdiri dan tidak cepat sehat, kawan, tidak cepat tegak maksudnya itu. Dan yang kedua juga bisa mengalami kekerdilan, kawan. Jadi usahakan induknya itu, perawatan induknya itu, kawan, dalam 10 hari pertama itu harus benar-benar intens, kawan, artinya harus benar-benar diperhatikan betul. Jadi jangan sampai pakannya itu kurang atau telat, begitu juga dengan air minumnya, dan tidak lupa pula memberikan hijauan-hijauan atau buah-buahan yang bisa mendukung produksi air susunya, kawan. Salah satunya dengan memberikan pepaya matang ataupun pepaya mentah, kawan, sekaligus daunnya, kawan. Karena daunnya itu adalah antibiotik alami agar rahimnya itu, kawan, cepat sembuh itu, kawan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kawan, usahakan cempe yang baru lahir itu, kalau kalau di sini, kawan, ya, itu biasanya dikeluarkan dari kandang, kawan, taruh di tanah. Tapi kalau punya saya ini, kawan, tidak, karena sekarang ini, kawan, ketepatan musim kemarau, kawan, dan lantainya itu, kawan, tidak terlalu besar, kawan. Karena lantai kandang saya ini, kawan, yang ditempati anakan ini, kawan,
ini tidak terlalu besar lubangnya itu kan, sehingga tidak mengakibatkan rawan kecepit kawan. Tapi umpamanya lantainya itu lubangnya besar-besar kawan, ya biar harus diturunkan ke tanah kawan, khawatir terjadi kecepit kakinya itu kawan. Dan yang kedua kawan, cara menangani cempe itu agar sehat dan tidak kerdil ialah ketika kita memotong tali pusarnya itu kawan, usahakan jangan, nah ini tali pusarnya cempe ini kawan, jangan sampai terlalu panjang kawan. Nah seperti ini, setengah jari ini kawan, nah setengah garis ini kawan, garis jari ini kawan. Jadi jangan sampai panjang kawan, jangan sampai panjang. Jadi satu garis jari sudah cukup kawan. Nah karena umpamanya terlalu panjang, itu resikonya kawan, ketika cempe itu berdiri, apalagi sampai duduk kawan, nah tali pusarnya itu kan akan menempel ke lantai atau menempel ke tanah ketika diturunkan. Itu biasanya berisiko terjadinya titanas kawan. Jadi tali pusarnya itu tidak cepat kering karena menempel ke tanah atau ke lantai, apalagi di musim hujan kawan. Jadi usahakan ketika kita memotong tali pusar itu jangan terlalu panjang kawan. Nah, kalau saya itu biasanya itu sudah satu garis jari itu kawan, itu sudah cukup kawan. Kan yang penting kan kering kawan. Ada pula kalau di sini kawan, ada pula untuk menghindari titanas itu kawan, dikasih betadin. Kalau saya enggak kawan, kalau saya dengan cara seperti itu, dengan cara pemotongan tali pusar yang tidak terlalu panjang, itu insya Allah sudah bisa mempercepat tali pusar itu kering dan tidak terjadi infeksi pada pusarnya kawan. Jadi letaknya kawan, intinya 1 minggu atau 10 hari pertama itu kawan, jangan sampai cempe kita itu kekurangan air susu. Insya Allah kalau seminggu atau 10 hari itu kawan tidak kekurangan air susu, kambing kita akan cepat berdirinya, cepat sehat, dan otomatis akan cepat besar kawan. Mungkin itu saja kawan pengalaman saya yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau dari teman-teman punya pengalaman lain, silahkan bisa ditulis di kolom komentar kawan, sebagai sharing atau sebagai tukar pikiran, tukar pengalaman kawan, sebagai salah satu peternak desa seperti saya ini kawan. Mungkin itu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.